Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullaha al-'afiyata minha. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita masih bisa untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian salawat dan salam tidak lupanya selalu kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah curahkan salawat dan salam atas beliau, keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah dan petunjuk beliau hingga akhir ajal menjemputnya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum, yang mana pembahasan kita masih dalam kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab Tauhid, ringkasan dari syarah penjelasan kitab Tauhid. Karena masalah tauhid ini adalah masalah yang paling pokok, masalah yang paling penting dalam agama. Sehingganya tauhid atau akidah ini adalah usuluddin, pondasi agama. Jadi kalau kita ibaratkan dengan rumah itu Pak, kalau kokoh, kalau menjadi rumah yang kokoh, rumah yang kuat, tidak mudah amruk ketika ditempa oleh gempa biiznillah, apabila pondasinya diperkokoh, diperkuat. Demikian juga agama seseorang, dia tidak akan mudah futur, tidak akan mudah layu, tidak akan mudah roboh ketika ditimpa oleh syubhat, oleh serangan syubhat, oleh serangan syahwat. Maka sangat penting sekali masalah tauhid, masalah akidah, masalah keyakinan. Karena pembahasan kita ini adalah masalah pokok, bukan masalah cabang, bukan masalah furu'. Kalau masalah cabang ini masih ada kesempatan atau masih ada kemungkinan untuk berbeda pendapat, masih diberikan ruang untuk ikhtilaf, untuk berbeda. Maka dibutuhkan rambu-rambu toleransi. Tapi kalau berbicara tentang la ilaha illallah, yang satunya mengatakan A, yang B nggak ada, tidak ada khilaf dalam masalah ini. Makanya ini adalah masalah pokok, masalah yang harus dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah, seluruh kaum muslimin yang sudah mukallaf, yang sudah dibebankan syariat. Yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bab yang kedua, yaitu babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minaz zunubi. Bab tentang keutamaan tauhid dan bahwasanya
Sesungguhnya tauhid tersebut bisa menghapus dosa. Ini. Jadi telah kita bawakan ayat Al-Quran ya, yang dijadikan dalil oleh penulis. Sekarang ya kita melanjutkan hadis yang dibawakan dalil oleh penulis, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan lain-lain ya. Yaitu hadis dari sahabat yang mulia Ubadah bin As-Samit. Ini sudah kita jelaskan kemarin biografi ringkas ataupun biodata ringkas dari beliau. Kemudian kita lanjutkan ya, menjelaskan penjelasan daripada pensyarah kitab ini, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan, menjelaskan hadis yang dibawa oleh penulis matan kitab ini, Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, hadis dari sahabat Ubadah bin As-Samit yang telah kita bacakan teksnya pada pertemuan yang telah lalu dan kita ulang lagi. Jadi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sebelumnya, man syahida, barang siapa yang bersaksi, alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang disembah, Tuhan ya, ini bahasa kita ya, yang berhak disembah secara benar kecuali Allah semata, la syarikalahu, tidak ada syarik. Syarik itu sekutu ya, tidak ada teman bagi Allah ya dalam menjadi Tuhan gitu ya. Allah nggak butuh teman ya, Allah sendiri Tuhan itu. Nah, jadi barang siapa yang mengatakan dan bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan Tuhan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu untuknya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan dia bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Lihat Pak, hamba. Hamba itu sama dengan manusia seluruhnya hamba, makhluk Allah ini semuanya hamba. Namun ada hamba yang taat, ada hamba yang ingkar gitu. Kalau orang kafir ini hamba Allah yang ingkar ya. Dia budak Allah, namun budak Allah yang pelawan gitu ya. Keras kepala gitu. Nah, jadi semuanya kita hamba Allah, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga nggak boleh disembah. Tidak boleh diposisikan beliau menempati posisi Tuhan yang diminta dalam berdoa, ya Rasulullah ishfini misalkan, wahai Rasulullah sembuhkan aku, nggak boleh Pak, syirik, marah Rasul. Pernah terjadi Pak di zaman Nabi dalam hadis sahih, hadis riwayat Imam Muslim kalau nggak salah, namun hadisnya masyhur sekali. Jadi ada seorang sahabat berkata, insyaallahu wa syi'ta, jika Allah menghendaki dan jika engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat mendengar itu Nabi langsung merah mukanya. Aja'altani lillahi niddan, apakah engkau akan menjadikan aku ini sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah? Marah Nabi. Cuman seperti itu ucapannya gitu. Nabi marah luar biasa karena ini syirik gitu. Ini menyangkut akidah, menyangkut tauhid. Qul, katakanlah, insyaallahu summa syi'ta, pakai kata summa, beda Pak. Kalau wa ini bermakna al-musyawarah, al-musyarakah. Musyarakah itu artinya Pak bersama-sama. Jadi masyiah Allah dalam hadis ini akan disamakan dengan masyiah Rasulullah. Masyiah itu artinya kehendak. Enggak, tapi kalau summa ini artinya kemudian. Jadi ada jeda ya. Allah, kehendak Allah dahulu, jika Allah menghendaki, kemudian jika kita berusaha boleh, ya kan? Atau jika Rasulullah ini kalau Rasulullah masih hidup, ya, kalau Rasulullah sudah meninggal nggak boleh juga, ya, tidak boleh juga itu, karena ini dilarang oleh para ulama, karena ini menyangkut perkara tauhid. Nah, makanya kalau ada orang sekarang demi Allah demi Rasulullah nggak boleh Pak, syirik. Ya kan? Karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik ya. Meskipun ini dirinci hukumnya oleh para ulama, kalau dia meyakini
Allah Subhanahu wa taala yang paling besar, yang paling agung, dia mengagungkan Allah. Namun ya karena ketidaktahuannya, ya karena syubhatnya, maka dia bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, ini bisa jatuh ke dalam syirik kecil. Namun kalau seandainya dia bersumpah kepada selain Allah dan mengagungkan atau menyamakan keagungan yang dia bersumpah dengannya kepada selain Allah, ini bisa jatuh ke dalam syirik besar. Ini luar biasa, Pak. Walaupun syirik kecil tetap dosa besar. Syirik itu nggak ada yang dosa kecil ya. Walaupun syirik itu adalah dikatakan oleh para ulama tergolong syirik kecil, namun dia tetap dosa besar. Kenapa? Ya, karena Allah tetap tidak akan mengampuninya. Ya, sampai orang itu bertobat sebelum dia wafat. Bedanya nanti dengan syirik besar, kalau syirik besar, ya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan pelakunya di neraka. Kalau syirik kecil tidak, itu beda. Tapi tetap masuk neraka ya. Wajib itu masuk neraka karena Allah tidak mengampuninya. Ya, berdasarkan firman Allah yang sering kita dengar, enggak apa-apa kita ulang terus. Ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi an yushraka. An yushraka itu an masdariyah ya. Apa masdarnya? Isyrokan, asyraka yusyriku isyrokan. Artinya apa? Innallaha la yaghfiru isyrokan bihi. Isyrokan itu nakirah, berada dalam siyak penafian. Ini memberikan makna umum, sehingga ulama mengatakan seluruh kesyirikan itu tidak diampuni oleh Allah, meskipun syirik kecil. Namun perbedaannya, syirik besar itu kekal, namun syirik kecil tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka. Karena syirik besar itu bisa mengeluarkan pelakunya dari daerah keislaman, sedangkan syirik kecil tidak. Ini sehingga pelakunya tidak kekal di neraka karena nggak kafir ya, karena syirik kecil yang dilakukan. Namun syirik kecil tetap ya menyebabkan seorang masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi minhu minasyirki saghirihi wa kabirihi. Jadi kita berdoa kepada Allah dari seluruh kesyirikan yang besar dan yang kecil, seluruhnya, Pak. Ya. Makanya kita harus senantiasa membaca doa ini, dihafal ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ini, ya Allah, sesungguhnya aku memohon pelindungan darimu dari berbuat syirik yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepada Engkau ya Allah dari perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Ya, ini luar biasa. Ya, karena syirik ini luar biasa. Tapi kalau kita baca doa itu, insyaallah ya, insyaallah kalau kita meninggal, kita sudah diampuni oleh Allah dari seluruh perbuatan syirik kita. Karena kita sudah minta ampun ya dari Allah dari perbuatan syirik yang tidak kita ketahui. Nah, berarti kita meninggal dalam keadaan bertobat, Pak. Ya, dari syirik gitu kan. Nah, dari yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui kan gitu. Nah, ini. Kemudian dalam hadis ini wa anna Isa Abdullah, dan bersaksi sesungguhnya Isa adalah hamba Allah. Ya, hamba Allah, bukan ibnullah, bukan anak Allah gitu. Bukan anak Allah ya, Pak ya. Ya, Isa itu adalah hamba Allah wa rasuluhu, dan utusannya. Rasul itu arti utusan Allah. Allah utus membawa risalah, membawa kerasulan, membawa kitab suci. Wa kalimatuhu, dan Isa itu adalah kalimatnya, yakni kalimat yang Allah ciptakan, bukan bagian dari zat Allah. Ini ya, alqaha, yang Allah berikan kepada Maryam, ila Maryam, kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan Allah dan Maryam dan Isa itu adalah roh dari ciptaan Allah. Minhu itu min khalqihi, dari ciptaan Allah, bukan dari zat Allah. Ini yang salah kaprah gitu, karena ini bisa dipelintir oleh orang Nasrani kan gitu. Kan itu dalam hadis kalian dikatakan Isa itu adalah ruhum minhu, roh darinya, itu roh Allah itu. Maka kita jawab, tidak setiap yang disandarkan kepada Allah adalah bagian dari Allah, ya kan? Baitullah, rumah Allah, apakah rumah itu bagian dari zat Allah? Kan enggak gitu. Iya, seperti juga ruhum minhu. Isa itu adalah alaihissalam, adalah ruh ciptaan Allah, sebagaimana juga Allah menciptakan ruh untuk Nabi Adam dan seluruh ya manusia. Wal jannata haqqun, dan dia bersaksi
surga itu hak benar, wan naru haqqun, dan dia bersaksi bahwasanya neraka itu benar. Enggak boleh ragu, Pak ya. Enggak boleh ragu. Kalau ada orang yang mengatakan enggak ada itu surga-surga, ini kafir, nauzubillahi min zalik. Kenapa, Pak? Karena dia telah mendustakan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan ada surga. Hadis mengatakan ini karena ini prinsip akidah, keyakinan ini. Ya kan? Kalau kita selisihi, nauzubillah, ini bisa melepaskan iman dan keislaman seseorang. Wan naru haqqun, dan neraka itu hak benar. Adkhalahullah, kalau ada orang meyakini seperti ini, ya dari yang pertama sampai ini, adkhalahullahu jannata, Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ala ma kana minal amal, ya, di atas apa saja bentuk amalan yang dia lakukan. Ini ada nanti penjelasannya, ya, ada dua penjelasannya, tafsirnya, penjelasannya, syarahnya dari Syekh Shalih Al-Fauzan nantinya, ya. Kemudian kita melanjutkan pembahasan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala syarihu hafizahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumumihi fi darain. Kemudian beliau mengatakan di sini, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal jannatu haqqun wan naru haqqun, dan dia bersaksi surga itu benar, neraka itu juga benar. Yaitu syahida annal jannata wan nara allataini akhbarallahu anhuma fi kitabihi sabitatani la syakka fihima. Yaitu dia bersaksi, ya, syahida dia, ya, dia bersaksi annal jannata, sesungguhnya surga, wan nara, dan neraka, allataini, yang mana keduanya, akhbarallahu anhuma, Allah telah kabarkan, Allah telah informasikan tentang keduanya, fi kitabihi, di dalam kitabnya, yakni dalam Al-Quran. Sabitatani, dua hal ini, dua makhluk Allah ini, surga dan neraka ini telah tetap keduanya di dalam Al-Quran. La syakka fihima, tidak ada keraguan sedikit pun di dalam keduanya. Jadi nggak boleh ragu, Pak. Ya, ada nggak sih ya surga itu, nggak boleh ragu. Ini was-was syaitan. Syaitan pingin kita kufur. Ya, syaitan pingin kita, ya, tidak percaya Al-Quran, gitu. Baik itu setan manusia maupun setan jin, ya. Yang paling parah setan dari golongan manusia, gitu. Bahkan setan-setan sekarang bergelaran profesor. Ada setan yang judul bukunya ternyata, ya, neraka itu tidak kekal. Ini setan ini, ya. Jelas supaya setan dari golongan manusia yang ingin menebarkan syubhat sehingga orang ragu-ragu, ada nggak sih ya neraka itu, kan gitu. Ini, Pak, ya, ini luar biasa. Maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai referensi keimanan. Nah, ini Al-Quran nih, Pak, ya. Kalau Al-Quran sudah berkata A, ya, kita harus meyakini, nggak boleh B, ya. A, itulah orang yang beriman kepada kitab suci. Ini rukun iman, ya, masalah pokok, ya. Adkhalahul jannata, Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Adkhala, ya, di sini, ya, merupakan jawabu syartis as-sabiqi min qawlihi man syahida. Ini adalah jawaban, ya, dari sabda Rasul di awal hadis, man syahida. Man ini di situ dalam bahasa Arab namanya huruf syarat, ya, barang siapa yang syaratnya seperti, ya kan, disebutkan bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Rasulullah hamba Allah dan utusannya, dan seterusnya. Ini kan namanya syarat, ya. Nah, ini jawabannya, ini jawabannya. Adkhalahul jannah, kalau itu dia tunaikan, maka jawabannya adalah adkhalahullahu jannah, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Maka kalimat ini, kata beliau, jawabu syartis sabiqi min qawlihi man syahida ila akhirih. Ini adalah jawaban dari syarat yang sebelumnya, dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam man syahida, di awal hadis yang telah kita sebutkan tadi. Adkhalahullahu jannata ala ma kana minal amal. Allah akan memasukkannya ke surga, ya, di atas kondisi amalannya seperti apa saja, gitu.
Ya, artinya selama dia meyakini itu semua di hadis yang di atas, meskipun amalannya ya tersebut ya ada yang melakukan dosa besar misalkan, nah ini ya apapun kondisi amalannya gitu, namun dia tidak berbuat syirik kepada Allah gitu, dan mengamalkan seluruh yang dijelaskan, yang disyaratkan di hadis yang telah kita sebutkan jelaskan sebelumnya. Jadi alama kana minal amal ini yahtamilu ma'nayain, ini membawa atau menerangkan dua makna, atau mengandung, bisa juga ya mengandung dua makna. Al awwalu, makna yang pertama adalah adkhalahu Allahu jannata wa in kana muqassiran wa lahu dzunub. Ya, ini makna yang pertama. Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan syarat dia mengamalkan hadis-hadis yang di atas, bersaksi la ilaha illallah, bersaksi wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian bersaksi Nabi Isa Abdullah wa rasuluh, wa kalimatu alqaha ila Maryam, adalah kalimat yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada Maryam, wa ruhum minhu, dan Allah dan Nabi Isa adalah roh yang Allah ciptakan gitu. Wa annal jannata haqqun wan naru haqqun, dan dia meyakini akan kebenaran neraka dan surga gitu. Kalau itu dia lakukan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ya kan, berdasarkan kondisi amalnya seperti apa. Jadi yang dimaksud dengan kondisi amalannya seperti apa, makna yang pertama, Allah akan memasukkannya ke dalam surga wa in kana muqassiran, meskipun dia orang yang ada lalainya gitu, ada taksirnya, ada kurang dari amalannya. Walahu dzunubun, dan dia memiliki dosa. Dia pernah mencuri misalkan, dia pernah berzina misalkan, ya, namun dia tidak menghalalkan dosa itu. Namun dia tetap, karena dia mentauhidkan Allah, maka Allah tetap akan memasukkannya ke dalam surga gitu. Li'annal muwahhida la budda lahu min dukhulil jannati, karena seorang ahli tauhid ya. Muwahhid itu artinya ahli tauhid, orang yang bertauhid ya. La budda lahu, harus ya, mengharuskan untuknya gitu, harus baginya, orang yang ahli tauhid itu harus baginya min dukhulil jannah, dari masuk surga. Artinya wajib orang yang bertauhid itu masuk surga. Ini pentingnya tauhid, Pak. Ini pentingnya kita mempelajari tauhid. Makanya Allah suruh kita belajar tauhid ya. Ilmuilah, kata Allah. Ilmu itu nggak bisa diperoleh dengan bertapa ya, atau kayak Nabi bertahanus. Nah, itu ilmunya Rasul. Rasul itu utusan Allah. Ilmunya langsung ya, ilmunya instan, tanpa dipelajari, langsung dari sisi Allah. Itulah min ladunna gitu ya, dari sisi kami. Itu yang laduni, itu ilmu Nabi, Pak, bukan ilmu wali majdub ya. Iya. Nah, bukan ilmu yang selain Nabi. Kalau kita, Nabi sendiri yang mengatakan innamal ilmu bita'allum, ilmu itu didapat dengan dipelajari ya, menghadiri pengajian ya, belajar betul, belajar kitab, seperti itu supaya dapat ilmu ya, bukan duduk pegang seperti itu ya, atau malas-malasan ikut kajian. Itu gimana mau dapat ilmu ya? Harus rajin ya, harus memiliki tekad ya. Misalnya kita belajar satu kitab ya, kita harus berazam, bertekad untuk memahaminya betul ya. Bahkan perkata dari kitab itu harus kita tahu maknanya gitu. Iya. Perkataannya kita tahu, maknanya kita tahu. Ya, penjelasan dari ustadznya kita catat gitu. Gitu-gitulah orang-orang yang belajar gitu, itu yang di mulazamah seperti itu. Ya, penjelasan dari guru itu dicatatnya gitu ya. Kemudian kosakata kitab yang dipelajari itu dia hafal ya. Paham ya. Ya, apalagi sekarang kita sudah dibantu ya. Bapak sudah bisa beli buku terjemahan, kayak enak Pak ya. Ya, kalau kita belajar di Tepung Tangan nggak ada buku terjemahan Pak ya. Iya, kita harus lihat kamus ya. Kita kan bukan orang Arab, ya Pak, nggak mungkin kita tahu semua kosakata Arab itu. Iya, nggak mungkin, itu mustahil itu Pak. Ya, ahli bahasa aja nggak semua kosakata yang dia pahami gitu. Orang Arab sendiri bahkan ya, karena memang kalau turas ya, turas itu adalah kitab klasik ya, kitab klasik itu memang bahasanya itu beda dengan bahasa Arab modern gitu. Butuh kamus juga orang Arab itu ya,
Kita nanya syekh itu kadang syekh itu lihat kamus juga dulu gitu kan. Karena memang ya butuhlah proses belajar ya. Iya. Sampai di mana nih Pak? Iya. Taib asani, makna yang kedua daripada ala makana minal amal ya. Allah akan memasukkannya surga ketika dia penuhi syaratnya yang sebelumnya dari hadis yang tadi ya. Ala makana minal amal, di atas makan ya. Apapun dari amalannya, gitulah maksudnya. Jadi maksudnya yang pertama adalah Allah akan memasukkannya ke dalam surga meskipun ada kurangnya dia. Mungkin dia yang wajib-wajib saja, amalan sunnahnya kurang, itu muqassiran juga itu ya. Walau zunub, dia punya dosa mungkin. Akan tetapi karena dia adalah seorang yang ahli tauhid, dia tidak pernah, memang dia pernah dosa, pernah kali-kali berbohong misalnya, namun dia enggak berbuat syirik kepada Allah. Ini ya ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga karena keutamaan tauhid yang ada pada dirinya, kan gitu. Kemudian makna yang kedua, asani, yang kedua, adkhalahullahu jannata wa takunu manzilatuhu fiha ala hasbi amalihi. Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan kedudukannya di surga tersebut, di dalam surga tersebut berdasarkan amalannya. Kalau amalannya banyak, tentu kedudukannya paling tinggi nanti di surga itu Pak ya. Orang ahli tauhid akan masuk surga insyaallah. Dengan izin Allah, orang yang tidak berbuat syirik pasti masuk surga. Namun di surga itu berbeda-beda Pak. Ada yang kelasnya biasa-biasa saja, ada yang VIP. Ini nanti amalan Pak ya yang membedakannya. Termasuk orang yang tinggi kedudukannya di surga adalah orang yang mengamalkan Al-Quran sekaligus menghafalnya. Nggak hanya menghafal Pak ya, dalam hadis itu ya yang penting mengamalkannya. Ada juga orang yang hafal namun dia nggak mengamalkannya ya, sholat subuh telat-telat dia padahal hafiz Al-Quran. Nah ini nggak ada ya, sholat tahajud nggak pernah, gimana ya. Nah, ini bukan orang yang hafiz yang mengamal. Jadi hafiz Al-Quran yang dikatakan oleh Nabi sallallahu wasallam ya, irtaqi ya, iqra wartaqi gitu ya, bacalah dari Al-Quran yang kau hafal, wartaqi, dan naiklah, fa inna manzilataka ya, sesungguhnya kedudukan engkau kelak di surga ya kan, berdasarkan dengan Al-Quran yang engkau hafal ya. Fa inna manzilataka fil jannah ya, sesungguhnya kedudukanmu ya, tingginya kedudukanmu kelak di surga, maknanya ya adalah berdasarkan hafalan yang engkau hafal ketika dunia ya. Ini dijelaskan oleh para ulama adalah orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya. Itu yang terpenting Pak ya. Jadi kalau kita punya anak Pak, jangan anak kita itu kita motivasi, nak kalau kamu jadi penghafal Al-Quran, nah, nanti kamu bisa jadi imam besar, nanti gajinya gede loh. Nah, jangan gitu Pak ya, enggak ikhlas anak kita, enggak bisa masuk surga nanti ya. Jadi kita motivasi, nak ya, insya Allah kalau kamu menghafal Al-Quran, engkau bisa menarik orang tuamu yang tadinya enggak masuk surga, namun syarat orang tua yang diberikan syafaat sama anak yang penghafal Al-Quran, orang tuanya enggak berbuat syirik gitu Pak ya. Misalkan dia meninggal ya, namun membawa dosa besar misalkan, kan harus mampir dulu ya kan. Kalau Allah mengendaki dia mampir dulu di neraka karena anaknya adalah orang yang penghafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran. Nah ini anak ini akan mengeluarkan orang tuanya kelak dari neraka. Ini sahih Pak ya, berdasarkan hadis sahih Muslim. Jangankan anak ya, teman saja bisa. Ada teman yang soleh nih Pak ya, Masya Allah, ahli ibadah, ahli ilmu ya kan, kemudian orang yang ikhlas, Allah takdirkan dia masuk neraka. Dia cari temannya, ini dalam Sahih Muslim ya. Nabi yang bilang, bukan saya Pak ya. Saya ini maknanya ya, saya jelaskan aja. Kemudian dia cari, intik kelak dia tanya kepada Allah, mana wahai Allah, saudaraku dahulu yang sama-sama sholat bareng ya,
saudaraku dulu yang sama-sama pengajian, ya kami bersaudara karena Engkau ya Allah. Mana dia? Ternyata saudaranya itu memang rajin, sholatnya bagus, tauhidnya bagus, tapi sekali-kali maksiat dia. Dia ditakdirkan harus mampir dulu di neraka. Akhirnya dia ini ngotot sama Allah, berdoa sama Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, masukkan dia ke surga bareng sama saya gitu. Akibat dia karena pertolongan itu yang namanya syafaat ya, dari temannya yang masuk surga ini, Allah mengampuni dosa temannya itu dan memasukkannya ke dalam surga. Makanya Pak, ada seorang ulama ini, ya bukan ustadz ya, ulama dan tinggi levelnya ya, Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, sangat luar biasa, seorang ahli fikih dalam mazhab Hambali, ya seorang ulama besar gitu. Beliau saja Pak pernah bilang kepada jamaahnya, beliau saja yang masya Allah ilmunya tinggi, luar biasa, dalam sekali ya, amalannya jangan bilang lagi, ibadahnya seperti apa. Beliau saja pernah mengatakan kepada jamaahnya pas ngasih tausiah gitu ya, kalau seandainya aku kelak wahai jamaahku ya, tidak engkau saksikan, tidak engkau dapati di surga dan kalian telah masuk surga, tolong berdoa kepada Allah ya, tolong minta kepada Allah supaya aku dimasukkan bersama kalian ke dalam surga. Artinya apa Pak? Meskipun beliau sekaliber beliau imannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, namun beliau tidak merasa suci gitu ya, sudah merasa ahli surga. Nggak ada antara kita ini Pak yang pasti surga tuh nggak ada ya. Makanya ada orang bilang ya salafi itu sudah mengkapling surga, siapa gitu. Kita nggak pernah merasa ya pasti masuk surga itu siapa, nggak ada. Namun kita berharap ya mudah-mudahan masuk surga. Nggak ada yang pasti itu, yang pasti itu Rasulullah yang ada hadisnya, ada dalil memvonis secara individu, baru boleh kita vonis. Namun ya kita berharap ya, memohon kepada Allah mudah-mudahan kita bisa masuk surga ya. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung waktu Pak, nanti takutnya telat. Belum ya? Iya. Soalnya di sebagian tempat kan, nanti agak telat kita, nanti pengurusnya ada gini-gini ya, nggak enak juga. Iya. 6. Taib. Akhrajahu ya, jadi hadis ini ya akhrajahu ya, jadi di akhirnya Syekh Muhammad bin Wahab menulis akhrajahu, telah dikeluarkannya oleh 2 orang. Siapa 2 orang yang telah mengeluarkan hadis ini? Ai rawa hadzal hadits al-Bukhari wa Muslimun, yaitu telah meriwayatkan hadis ini yaitu Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima, dalam 2 kitab sahih mereka, atau dalam kitab sahih mereka berdua gitu ya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah Sahih Bukhari. Ya, sebelum Sahih Bukhari adalah Muwatta. Nah, ini dalam kitab Tadribur Rawi itu dijelaskan ya. Namun setelah Muwatta ini adalah kitab hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Jadi sebelum Imam Bukhari dan Imam Muslim menyusun kitab sahih ya, jadi yang paling sahih sebelum mereka berdua adalah Al-Muwatta itu. Namun setelah munculnya Imam Bukhari, Muslim ya kan, kemudian mereka sangat semangat dalam mempelajari hadis, maka mereka menulis kitab sahih ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sehingga para ulama ijma sepakat yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, setelahnya adalah Sahih Muslim gitu Pak. Imam Bukhari ini masih banyak kitab hadisnya yang lain. Ada ya kitab beliau Adab Al-Mufrad, Al-Adabul Mufrad. Ini enggak semuanya sahih. Jadi ulama yang sepakat itu adalah kitab beliau Sahihul Bukhari. Ada juga nama lainnya Jami'us Sahih ya, kumpulan kitab sahih dari Imam Bukhari. Ini yang sepakat Pak ya. Namun kalau kitab Al-Adabul Mufrad yang juga disusun oleh Imam Bukhari, ini enggak sepakat ulama ya. Banyak ulama juga yang mengatakan dalam kitab Al-Adabul Mufrad itu yang hadis-hadis yang lemah, sehingganya banyak ulama yang mentakhrij ulang, mengoreksi ulang hadis-hadisnya ya. Di antaranya adalah Syekh Al-Albani rahimahullah, ada kitab beliau Sahih Al-Adabil Mufrad ya, kitab Sahih Adab Al-Mufrad. Ini bagus Pak ya.
Kemudian kitab ini juga disyarah oleh ulama kontemporer, yaitu Syekh Said Muhammad Said Ruslan hafizahullah, yang beliau masih hidup sekarang di Mesir ya, termasuk gurunya ya daripada ustadz kita ya Riyad Bajri ya hafizahullah taala. Ini bagus supaya kitabnya itu Bapak beli, itu bagus ya. Nah, bisa menjadi referensi itu ya, referensi adab kita gitu. Iya, kemudian langsung tuh iya. Kemudian al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Jadi ini yang akan beliau jelaskan kepada kita, apa makna secara global, secara umum dari hadis ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiruna mubayyidan lana fadlat tauhid wa syarafahu. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita dan menjelaskan serta menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan kemuliaannya. Jadi dalam hadis ini Rasul ingin mengabarkan kepada kita, menginformasikan kepada kita serta menjelaskan kepada kita keutamaan tauhid dan kemuliaannya. Anna man nataqa bisyahadataini, barang siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat arifan li ma'nahuma, ini yang pertama Pak. Tidak hanya sekedar mengucapkan. Yang pertama, dia mengetahui maknanya. Amilan bimuqtadahuma, kemudian mengamalkan konsekuensi dua kalimat tauhid tersebut, dua kalimat syahadat tersebut, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Wa tajannabal ifrat wa tafrit, kemudian dia menjauhkan dirinya dari al-ifrat, berlebihan, wa tafrit, dan gampang-gampangan. Nah, ini dua hal yang merusak dalam agama kita Pak. Yang pertama ekstrim namanya ya, dalam bahasa kita ekstrim ya, dalam bahasa Al-Qur'annya, dalam bahasa syariatnya al-ifrat ya, tasyaddud ya, berlebihan ya. Misalkan ya berdakwah lewat TV, ahli bid'ah ya. Nah, ini tasyaddud, ini berlebihan gitu. Iya. Berdakwah itu lewat apa saja boleh selama tidak ada dalil nas yang mengharamkannya. Iya. Kalau seandainya ada dalil nas yang mengatakan dilarang dakwah lewat TV, ada nggak? Nah, kalau nggak ada TV kan masalah dunia ya, nggak ada larangannya kan seperti itu. Maka masih diperbolehkan gitu Pak ya. Nah, maka ada orang yang mengharamkan apa yang hukum asalnya boleh, inilah yang disebut dengan al-ifrat ya, berlebih-lebihan. Nah, makanya harus dihilangkan itu ya. Wa tafrita, dan gampang-gampangan. Nah, ini juga nggak boleh Pak ya. Dan terlalu lembek ya, talilan ya nggak apa-apa saat ya kan. Nah, kan bagus juga talilan itu kan gitu. Nah, ini termasuk berlembek ini Pak ya. Nah, ini yang haram katakan haram, yang bid'ah katakan bid'ah. Tapi yang nggak halal jangan bilang haram gitu ya. Apa namanya? Yang halal jangan bilang haram gitu. Yang tidak bid'ah jangan bilang bid'ah gitu. Iya, kemudian ya kita selesaikan sedikit nih Pak ya. Wa tajannabal ifrat wa tafrit fi haqqin nabiyyaini al-karimaini, dan yang menjauhi sifat berlebihan dan sifat gampang-gampangan, menyepelekan akan hak dua nabi yang mulia ini, yaitu Nabi Isa dan Nabi Muhammadin alaihi wassalam. Semoga Allah limpahkan keselamatan atas mereka berdua. Fa aqarra lahum bi risalati, dan mengakui atas mereka berdua kenabian, kerasulan, risalah Islam. Wa ubudiyatihima lillah, dan meyakini kedua nabi tersebut, Nabi Isa dan Nabi Muhammad, adalah keduanya memiliki sifat hamba, sifat penghambaan untuk Allah. Artinya mereka berdua adalah hamba Allah. Wa annahu laisa lahum syai'un min khasa'isir rububiyyati, dan meyakini bahwasanya tidak ada bagi mereka berdua sedikit pun dari kekhususan dari segi rububiyah. Artinya mereka tidak memiliki sifat ketuhanan mereka berdua itu. Jangan disembah gitu ya. Jangan diposisikan seperti posisi Tuhan, seperti posisi Rob ya, yang disembah, yang diminta gitu. Wa aiqana bil jannati wan nar, dan meyakini akan keberadaan surga dan neraka. Annama alahu ilal jannati in sadara minhum ma'asin duna syirki, dan meyakini sesungguhnya kembalinya seseorang itu ke surga meskipun muncul darinya perbuatan maksiat dengan catatan kemaksiatan itu bukanlah kesyirikan gitu.
dan bukanlah kemaksiatan yang dilakukan itu termasuk pembatal keislaman. Jadi itu harus kita yakini ya, berdasarkan hadis ini kata beliau, kita harus meyakini seseorang yang meninggal dan tidak membawa dosa kesyirikan dan tidak membawa pembatal keislaman. Makanya pembatal keislaman itu ada ya Pak ya, dipelajari itu. Ya. Kalau dia meninggal tidak membawa dosa itu semua, meskipun muncul darinya perbuatan maksiat ya, selain syirik dan pembatal keislaman, maka kelak tempatnya kembalinya adalah surga. Nah ini. Wallahu alam bisawab. Ya karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan dahulu ya. Sampai di sini pembahasan kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya menyampaikan, juga bagi para ikhwas sekalian, dan menambah kekokohan tauhid kita dan keimanan kita kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.